kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 30 Juni 2020. Badai pasti berlalu. Perenungan hari ini kita ambil dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sewaktu saya mengambil keputusan untuk berkomitmen mengikuti Yesus, saya berharap hidup saya akan menjadi tenang, dijauhi dari segala persoalan. Tak ada lagi persoalan yang akan saya hadapi. Tapi saudara-saudara, nyatanya sangat berbeda. Setelah mengikuti Yesus dengan aktif setiap kegiatan gereja, mengikuti konsep persekutuan, pelayanan ke rumah sakit, justru semuanya itu tak membuat hidup saya menjadi tenang. Badai kembali menghantam silih berganti. Mulai dari anak saya yang pertama, sakit dan harus dirawat dengan cukup waktu yang lama. Belum selesai dari itu, dalam pekerjaan saya di ultimatum kena PHK. Dan saya sendiri jatuh sakit dan harus dirawat. Seakan-akan saya salah mengambil keputusan. Saya telah mengikuti dia, tapi badai semakin menerpa silih berganti. Saya berteriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah saya. Tapi tak ada pertolongan dari Tuhan. Rasanya saya ingin mati, rasanya. Saudara-saudaraku, persoalan hidup datangnya tidak pernah bisa kita duga. Sama seperti yang telah dialami oleh para murid-murid Yesus ketika berlayar di Danau Galilea. Suasana danau yang tadinya begitu teduh dan tenang mendadak sontak bergemuruh karena datangnya angin topan yang dahsyat. Perlahan tapi pasti air mulai naik ke perahu. Perasaan takut mulai menimpa mereka. Perasaan takut semakin menjadi-jadi di hati murid-murid Yesus. Pasalnya, di dalam kondisi yang sudah sangat kritis tersebut, Yesus seolah-olah tidak peduli. Bahkan ia tertidur di buritan perahu. Pikiran para murid-murid saat itu yang lagi cemas dan kacau mulai berpikiran negatif. Inilah kita, saudara-saudaraku sekalian. Saya dan saudara, kita selalu cemas dan takut dikala badai menerpa hidup kita. Kita selalu berpikir Tuhan tak peduli dengan persoalan hidup kita. Betulkah Yesus Tuhan begitu tega tak peduli akan persoalan kita? Membiarkan kita mengalami kecemasan dan ketakutan? Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam kecemasan dan ketakutan. Bahkan sampai binasa atau mati tenggelam sekalipun di dalam persoalan kita, Yesus peduli di dalam kehidupan kita. Jika kita berhadapan dengan badai, semua orang berharap supaya badai itu pasti berlalu. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus menyadari bahwa badai itu pun ada juga terjadi atas kehendak dari Tuhan. Kedahsyatan Allah akan nyata di dalam badai itu karena Allah menyertai hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam Injil hari ini kita melihat Yesus membiarkan murid-murid masuk di dalam gelombang sakal di persoalan hidup dan krisis, kemudian hancur di tengah-tengah situasi itu. Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus tidak mencegah ketika mereka masuk ke dalam danau. Yesus tidak mencegah murid-muridnya ketika masuk dalam persoalan dan kesulitan hidupnya. Mengapa?
tujuan Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya masuk dalam persoalan karena Tuhan ingin melatih iman murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus mau kita tahu, saya dan saudara, seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yesus mau kita, saya dan saudara, masuk dan mengalami badai itu. Dan Allah yang setia tidak akan memberikan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Ia akan selalu menyertai kita, akan memberi jalan keluarnya. Di sini Yesus berdiam diri, ingin memuji seberapa besar iman para murid kepadanya. Ternyata saudara-saudara, iman mereka masih sangat dangkal. Namun demikian, Yesus tetap bertindak untuk menyelamatkan murid-muridnya, dan angin ribut pun reda dengan seketika. Yesus membuktikan bahwa Ia adalah benar-benar Tuhan atas sekalian alam, sehingga angin ribut pun takut dan taat kepadanya. Kita pun diuji oleh Yesus. Apakah iman kita dangkal seperti para murid? Saudara-saudaraku yang terkasih, saat kita mengalami kecemasan dan ketakutan seperti para murid, Yesus berkata kepada kita, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ayat 26. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua, saya dan saudara, memperlengkapi kita dengan akal budi untuk menemukan jalan keluar atau cara untuk mengatasi masalah. Tetapi realitanya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di saat badai menerpa seperti para murid-murid, kita semua, saya dan saudara, sering dikuasai oleh rasa takut yang besar, sehingga kita kehilangan keyakinan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, sehingga pada akhirnya bisa membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus pun sangat peduli pada hidup saudara dan saya saat ini. Dia sangat mengerti segala kekhawatiran dan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Yakinlah bahwa Yesus memiliki jawaban yang pasti bagi setiap kita, saudara dan saya, yang percaya dan berharap sungguh-sungguh kepadanya. Yesus akan bertindak untuk meredakan badai masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Ingatlah bahwa Yesus selalu setia terhadap janji-janjinya dan siap untuk menolong kita. Setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi itu tidak selalu negatif, namun ada maksud dan tujuan Tuhan agar kita semakin dewasa dan mengasihi Tuhan, dan kita dapat menjadi saksi-saksi Allah atas yang kita alami, betapa Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita, dan Yesus peduli dengan persoalan hidup kita. Hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada sesuatu yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan, serta memandang dan menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani. Itulah yang dilakukan Paulus. Meskipun menghadapi tantangan hidup sangat berat, dia tidak pernah menjadi lemah, sebagai tidak lemah apalagi sampai frustasi.
Karena hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Ini kata Paulus. Kita harus percaya meski tidak melihat. Jika dalam menjalani hidup ini kita banyak merasakan ketakutan dan kekhawatiran, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan selama kita masih menggunakan akal dan kekuatan sendiri, maka masalah yang kita alami tidak akan pernah terselesaikan. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan kita. Saudara-saudaraku, di dalam pertemuan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Namun badai apapun yang kita hadapi, seberat apapun, sebesar apapun badai itu, kita harus menghadapinya. Dan kita harus percaya dengan penuh iman bahwa Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, selalu menyertai kita. Dia yang senantiasa peduli dengan kehidupan kita akan ikut menyelesaikannya jika kita pun mengikutkan sertakan Yesus di dalam kehidupan kita dengan tetap memegang teguh firman-Nya dengan setia dan taat serta melakukannya. Maka kita akan hidup dalam ketenangan, kedamaian di dalam Dia. Tak ada lagi ketakutan, kecemasan yang menghantui kita lagi. Kuncinya saudara-saudaraku, agar kuat di tengah hantaman badai adalah tetap mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan dan memelihara persekutuan yang karib dengannya. Di dalam iman ada pengharapan. Percayalah, bersama Dia badai pasti berlalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.